Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Minggu Advent keempat, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 1 ayat 41 dan 42. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari Minggu Advent keempat. Pada minggu terakhir, 3 batang lilin ungu dan sebatang lilin merah jambu akan dinyalakan. Lilin ini menggambarkan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Lilin ini disebut juga sebagai lilin para malaikat yang mencerminkan sukacita saat menyambut kelahiran Yesus Kristus. Bacaan Injil hari ini menceritakan Maria mengunjungi Elisabet. Dikisahkan bahwa beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Saudara-saudari terkasih, peristiwa Bunda Maria mengunjungi Elisabet menampilkan 2 tokoh perempuan yang hebat. Tidak ada tokoh perempuan yang besar dan hebat dalam Perjanjian Baru melebihi Maria dan Elisabet. Mereka berdua bersama-sama dipakai dan dipilih oleh Allah dengan peran yang sama sebagai seorang ibu. Mereka juga sama-sama memiliki putra tunggal dengan peran dan status yang berbeda. Namun, kita dapat melihat dan meneladani Bunda Maria yang merupakan Bunda Tuhan atau Bunda Allah. Sebutan Maria sebagai Bunda Tuhan pertama kali diucapkan oleh Elisabet. Elisabet mengucapkan dan menyebut Bunda Maria sebagai Bunda Tuhan karena dorongan Roh Kudus. Artinya, gelar dan sebutan Bunda Maria sebagai Bunda Tuhan berasal dari Roh Kudus. Tetapi sebagai Bunda Tuhan, Bunda Maria tidak menempatkan dirinya pada posisi yang tinggi atau menjadi sombong. Bunda Maria justru pergi mengunjungi Elisabet. Elisabet pun merasa sangat bersukacita karena Maria, Ibu Tuhan, mau mengunjunginya. Namun, di sisi yang lain,
Elisabet merasa tidak layak dikunjungi oleh Bunda Maria, Bunda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, perjumpaan antara Bunda Maria dan Elisabet merupakan contoh dan teladan bagi semua umat beriman. Bunda Maria di satu sisi dengan status dan kedudukannya yang sangat tinggi sebagai ibu Tuhan Yesus Kristus, tetap mau bersikap rendah hati dan rela menempuh perjalanan yang jauh demi memberikan dukungan dan semangat kepada Elisabet saudaranya yang mengandung di usia senja. Usia yang tidak mungkin di mata manusia. Sementara di sisi lain, Elisabet yang sesungguhnya lebih layak menjadi ibu bagi Maria yang saat itu masih gadis belia. Namun, oleh kuasa Roh Kudus, Elisabet merendahkan diri di hadapan Bunda Maria, seorang gadis belia. Elisabet tidak melihat Bunda Maria sebagai seorang gadis belia, tetapi Elisabet melihat orang yang sedang dikandung oleh Bunda Maria. Bunda Maria sedang mengandung putra Allah, Tuhan Yesus, Allah yang menjelma menjadi manusia. Dari sini kita dapat melihat bahwa seseorang dihormati melebihi usianya karena faktor atau alasan tertentu, dan pertemuan dua perempuan hebat ini menghasilkan sebuah sukacita dan kebahagiaan yang melimpah bagi kedua pihak. Sebaliknya, pertemuan yang dilandasi oleh kesombongan akan melahirkan kekacauan. Saudara-saudari terkasih, ini adalah pekan terakhir dari masa Advent. Minggu keempat yang memiliki arti khusus perdamaian ini ditandai dengan 3 batang lilin ungu dan 1 lilin merah jambu. Minggu keempat Advent mengingatkan kita tentang kemuliaan Tuhan, Sang Pemilik semesta alam. Bersama-sama kita bersukacita menyambut kedatangan Yesus Kristus. Lilin keempat disebut lilin para malaikat yang melambangkan kebahagiaan dan sukacita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tentu semua orang mengharapkan damai sejahtera. Salah satu cara memperoleh damai sejahtera adalah dengan bersikap rendah hati satu sama lain, seperti yang telah dilakukan Bunda Maria dan Elisabet dalam Injil hari ini. Sebaliknya, kekacauan, permusuhan, dan peperangan akan muncul jikalau kedua belah pihak atau lebih masing-masing merasa dirinya lebih besar, lebih hebat, lebih baik, atau lebih kudus dari yang lain. Dan sudah menjadi tugas kita untuk menciptakan perdamaian seperti Paus Fransiskus yang datang ke Irak tanggal 5 Maret tahun 2021 demi menciptakan perdamaian di Irak. Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk menciptakan perdamaian dengan bersikap rendah hati dan menerima satu sama lain? Marilah kita berdoa. Tuhan,
Yesus Kristus, Bunda Maria dan Elizabeth telah memberikan teladan kepada kami, umat beriman, bahwa kedamaian akan tercipta jikalau kami bersikap rendah hati dan hidup dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Curahkanlah rahmat kedamaian untuk bangsa dan negara kami serta dunia ini. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.